Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas cara aplikasi, herbisida sistemik, dan kontak, serta boleh tidaknya dicampur. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, semoga diberi umur panjang, dan rezekinya banyak, amin. Terima kasih. Oke, lanjut. Gulma pada tanaman, biasanya dikendalikan dengan cara penyiangan. Namun pengendalian gulma, dengan cara ini dirasa kurang efektif, untuk daerah yang kurang tenaga kerja. Untuk itu, perlu solusi pengendalian gulma yang efektif, dan efisien, adalah dengan menggunakan herbisida. Herbisida adalah, bahan kimia yang digunakan untuk, mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti rumput. Aplikasi herbisida, biasanya ditentukan oleh stadia utama pertumbuhan tanaman, atau gulma. Berikut merupakan pengelompokan herbisida, agar sesuai dengan penggunaannya. Herbisida pratumbuh. Herbisida ini, diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida pasca tumbuh adalah, herbisida yang diaplikasikan ke gulma, dan bersifat sistemik atau kontak. Contoh herbisida ini yaitu, yang berbahan aktif diuron, contoh produk Diamex 80 WP. Berbahan aktif bromasil, contoh produk bromasil 80, berbahan aktif oksadiazon, contoh produk Rootstar 250. Berbahan aktif oksiflorfen, contoh produk Gold 240 EC, berbahan aktif ametrin, contoh produk Amegras 80 WP. Berbahan aktif butaklor, contoh produk Kemklor, berbahan aktif metilmetsulfuron, contoh produk Broad Plus 77 WP. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida ini, diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida pasca tumbuh adalah, herbisida yang diaplikasikan ke gulma, dan bersifat sistemik atau kontak. Contoh herbisida pasca tumbuh adalah berbahan glifosat, contoh produk Roundup. Berbahan aktif paraquat, contoh produk Noxon 297 SL, berbahan aktif glufosinat, contoh produk Bestar 200 SL, berbahan aktif propanil, contoh produk propanil 30 EC. Pengelompokan herbisida, berdasarkan tipe translokasi, dalam tanaman. Herbisida selektif. Herbisida selektif adalah, herbisida yang mematikan gulma tertentu. Contoh dari herbisida ini yaitu, berbahan aktif ametrin, diuron, dan oksiflorfen. Herbisida non-selektif. Herbisida non-selektif adalah, herbisida yang dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang dibudidayakan. Contoh herbisida ini yaitu, glifosat, dan paraquat. Herbisida kontak. Herbisida kontak adalah, herbisida yang langsung mematikan jaringan, atau bagian gulma yang terkena larutan herbisida ini. Herbisida jenis ini, bereaksi sangat cepat, dan efektif untuk memberantas gulma yang masih hijau, dan memiliki perakaran yang tidak meluas. Di dalam jaringan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak, hampir tidak ada yang ditranslokasikan. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui plum, karena hanya mematikan bagian gulma yang terkena. Translokasi merupakan perpindahan, atau masuknya bahan aktif ke dalam jaringan tanaman. Herbisida ini, hanya mampu membasmi gulma, yang terkena semprotan saja, terutama bagian yang memiliki hijau daun, dan aktif berfotosintesis. Keistimewaannya, dapat membasmi gulma secara cepat, 2-3 jam setelah disemprot, gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian mati. Sehingga bermanfaat jika waktu penanaman harus segera dilakukan. Kelemahannya gulma akan tumbuh kembali secara cepat, sekitar 2 minggu kemudian, dan bila herbisida ini tidak menyentuh akar, maka proses kerjanya tidak berpengaruh pada gulma. Contoh herbisida kontak adalah, paraquat. Walau bahan aktif ini, di Eropa penggunaannya sudah dilarang, karena efek negatifnya. Terutama pada kesehatan manusia seperti, luka serius pada kulit, mata, hidung, dan tenggorokan, terparah gagal ginjal, dan hati. Namun untuk di Indonesia, belum ada larangan peredaran paraquat, dan masih jadi favorit para petani. Yang ada hanya aturan pengurangan takaran konsentrasi kandungan bahan aktifnya saja. Karena paraquat memiliki keunggulan suksesi gulma, yang menyebabkan kematian pada bagian atas gulma. Dengan cepat tanpa merusak sistem perakaran stolon, atau batang dalam tanah. Herbisida sistemik.
Herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Cara kerja herbisida ini membutuhkan waktu 1-2 hari untuk membunuh gulma karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena herbisida ini. Namun bekerja dengan cara mengganggu proses fisiologi jaringan tersebut, lalu dialirkan ke dalam jaringan gulma dan mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas, sampai ke perakarannya. Keistimewaannya, dapat mematikan tunas-tunas yang ada dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Efek terjadinya, hampir sama merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun, sampai ke perakaran. Dengan demikian, proses pertumbuhan kembali juga terjadi sangat lambat, sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama. Penggunaan herbisida sistemik ini, secara keseluruhan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik yaitu: gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, cuaca cerah waktu penyemprotan, tidak menyemprot menjelang hujan, keringkan area yang akan disemprot, gunakan air bersih sebagai bahan pelarut. Boleh dicampur dengan herbisida 2,4-deamina, atau dengan metsulfuron. Pemakaian suatu herbisida secara terus-menerus, akan membentuk gulma yang resisten, sehingga akan sulit mengendalikannya. Guna mengantisipasi kelemahan tersebut, dengan mencampurkan 2 herbisida. Tujuan pencampuran untuk memperluas spektrum kendali gulma, mengurangi resistensi gulma terhadap satu herbisida. Pencampuran 2 jenis herbisida membuat makin bertambahnya efektivitas dan ekonomis dalam metode pengendalian gulma. Pencampuran kedua jenis herbisida ini akan memperlihatkan hubungan satu bahan dengan bahan lain disebut interaksi. Ketika 2 atau lebih bahan kimia masuk dalam tanaman, akan terjadi interaksi dan respon yang ditunjukkan keluar, menghasilkan reaksi yang berbeda ketika bahan kimia tersebut dipakai sendiri-sendiri. Interaksi ini bisa bersifat sinergi, adiktif, atau antagonis. Reaksi sinergis yaitu menggabungkan 2 atau lebih bahan aktif, sehingga menghasilkan efek yang lebih bagus dan lebih baik. Reaksi aditif adalah reaksi yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pencampuran. Reaksi antagonis, reaksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena bereaksi saling melemahkan. Lalu apa saja herbisida yang boleh dicampur dan yang tidak boleh dicampur? Mencampurkan herbisida kontak dengan sistemik dianjurkan tidak boleh dilakukan karena akan bersifat antagonis. Seperti mencampurkan Roundup yang berbahan aktif glifosat dengan Noxon yang berbahan aktif paraquat. Penjelasan logisnya, glifosat dalam reaksinya harus masuk dulu dalam jaringan tanaman yang masih tumbuh aktif. Sedangkan, jaringan tanaman sudah keburu mati oleh paraquat, yang jadinya penggunaan glifosat tidak berguna. Buang-buang anggaran, apalagi sekarang harga serba naik termasuk pestisida dan pupuk. Solusinya, misal hari ini disemprot dengan Roundup, selang 2 hari semprot lagi dengan Noxon. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita. Bila ada yang ingin ditanyakan seputar pertanian, permasalahan apapun itu, silahkan tulis pertanyaan Baraya di kolom komentar. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.